Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masailu bermula ini yaitu masalah-masalah. Masailu bermula ini yaitu masalah-masalah fil ma'i dalam air. Nah, jadi di dalam pembahasan kita pada subuh ini itu adalah tentang masalah-masalah yang terjadi pada air. Jadi kelebihan kitab Taqriatus Syadidah ini, dia di akhir itu ada membahas tentang masalah-masalah. Nah, masalah-masalah ini kalau di bahasa Indonesia ini kurang lebih kayak teka-teki. Beliau memberikan pertanyaan, tapi ada jawabannya. Nah, kita mulai. 1. Lana yaitu bagi kita. Lana yaitu bagi kita ghuslun wajibun bermula mandi wajib. Bermula mandi wajib sudah. Au wudu'un wajibun atau wudu wajib. Wudu'un wajibun atau wudu wajib. Wa ma'uhuma dan bermula air keduanya. Wa ma'uhuma dan bermula air keduanya. Ghairu musta'malin yaitu tidak musta'mal. Ghairu musta'malin yaitu tidak musta'mal. Ma suratu zalika. Ma yaitu apa? Ma istifham khabar muqaddam. Ma yaitu apa? Suratu zalika bermula gambaran demikian itu. Sudah. Jadi begini teka-tekinya. Ini kita nih mandi wajib. Wajib kita mandi. Wudunya pun kita wajib berwudu. Tapi airnya, air bekasnya itu hukumnya kada mustakmal. Maka mandi wajib, wudu wajib apa itu? Sekarang pertanyaan Ustaz kayak gini. Wudu biasa aja kita ijal berwudu. Banyu yang bekas ijal wudu itu gugur ke dalam imbir. Nah, yang banyu dalam imbir tuh hukum banyak. Musta'mal kan? Yalah. Atau haikal mandi wajib, sengaja haikal tampung banyu yang bekas di bawah tuh. Bisa kan dipakai lagi untuk berwudu kah banyu itu? Bisa enggak lagi? Bisa. Kenapa? Musta'mal. Tapi ini ada kita mandi wajib, wudu kita, tapi air bekasnya itu kada mustakmal. Nah, maka mandi wajib kayak mana tuh? Atau wudu yang kayak mana yang banyunya kada mustakmal? Ada sudah dengar dah? Nah, ada rupanya ada rupanya banyu yang kada mustakmal, tapi bekas walaupun bekas wudu, bekas mandi wajib. Apa itu? Nah, ini dia. Suratuhu bermula gambarannya. Suratuhu bermula gambarannya ma'un air. Iza nazara ketika iza nazara yaitu ketika nazar Yaman. Ghuslan akan mandi masnunatan yang disunnahkan. Ka ghuslil jumu'ati seperti mandi Jumat.
Kaguslil Jumu'ati seperti mandi Jumat, au tajdidil wudu atau memperbaharui wudu. Nah, fahuma maka bermula keduanya ghuslun wa wudu'un. Bermula keduanya mandi dan wudu itu fardhani, yaitu fardu. Nah, wa ma'uhuma dan bermula air keduanya ghairu musta'malin, yaitu tidak musta'mal. Nah, li'annahuma karena bahwasanya keduanya dia apa? Mandi dan ya. Lam yarfa'a, yaitu tidak mengangkat ya keduanya. Lam yarfa'a, yaitu tidak mengangkat keduanya al hadasa, akan hadas. Dah. Wa wujubuha dan bermula wajibnya dah. Wa wujubuha dan bermula wajibnya aridun, yaitu baru-baru. Sudah? Wa wujubuhuma bukan wa wujubuh. Salah lihat bisa. Wa wujubuhuma dan bermula wajib keduanya mandi dan wudu tadi. Aridun, yaitu baru-baru. Wal ibratu dan bermula patokan. Bil asli, yaitu dengan yang asli. Nah, sudah? Dah, perhatikan Ustaz. Pahami sih. Dia begini. Yang namanya setiap wudu setiap mandi, apalagi di situ adalah mandi wajib, maka banyu bekasnya itu pasti dihukumi mustakmal. Itu menurut imam kita, yaitu Imam Syafi'i. Paham? Terus bagaimana kalau seandainya mandinya itu bukan mengangkat hadas, wudunya bukan mengangkat hadas, hanya untuk segar aja. Nah, kalau wudu hanya sekedar untuk tajdidul wudu, memperbaharui wudu, tidak mengangkat hadas, bagaimana airnya? Ya, maka airnya bisa dikategorikan tidak mustakmal. Tapi ini nih, dalam gambaran ini mandinya mandi wajib. Nah, kemudian wudunya juga adalah wudu wajib. Nah, tapi kok kenapa airnya tidak mustakmal? Apakah ada? Kata musannif ada. Ya, yaitu ketika wudu dan mandinya itu dinazarkan. Ya, jadi jawabannya apa? Wudu dan mandi apa yang wajib tapi banyunya kada mustakmal? Jawabannya adalah mandi dan wudu yang dinazarkan. Ada li orang mesti benazar mandi wudu, ada macam-macam main nazar tuh. Aku jah mun taulihi bagawi nior, misalkan dapat 1000 gigi sepikul, misal sepikul,
dapat menjual, dapat duitnya. Aku anak puasa nazarnya kan. Namun ini lain lagi, aku jamun dapat nano kayak nilai bagus, aku hendak mandi wajib misalkan. Hendak mandi wajib, hendak mandi sunnah subuh Jumat. Hukum mandi sunnah subuh Jumat itu sunnah hukumnya kan, tapi karena dinazarkan maka menjadi bekas mandi sunnah subuh Jumat itu pada hari Jumat itu tidak mustakmal airnya, karena mandi nazar, bukan mandi biasa. Wudhu kayak gitu juga. Aku misalnya hafal nih surah Al-Baqarah nih, aku nazar, aku hendak berwudhu 10 kali misalkan. Wudhu banyunan di bekasnya itu hukumnya tidak mustamah. Nah itulah, jadi kalau ditakuni apakah ada banyu bekas wudhu, bekas mandi nang kada mustamal, ada, yaitu banyu bekas mandi, bekas wudhu yang dinazar. Tuh. Kenapa demikian? Kenapa kada mustakmal? Karena kata musannif li'annahuma lam yarfa'a al hadatsa, karena tidak mengangkat hadas dia. Adapun wajib hukumnya, tapi wajibnya itu aridun, hanya saja bukan hukum asal wajib. Wajibnya itu baru aja karena sebab dinazarkan, itulah jadi wajib. Lanjut yang kedua, lana yaitu bagi kita ma'un bermula air mutanajisun yang bernajis. Ini masalah yang kedua. Lana yaitu bagi kita ma'un bermula air mutanajisun yang bernajis. Dah, fi awanin di suatu wadah. Fi awanin pada wadah-wadah. Muta'addidatin yang berbilang. Dah, jama'na mengumpulkan kita, jama'na yang mengumpulkan kita akan awanin muta'addidah. Jama'na yang mengumpulkan kita akan awanin muta'addidah fi ina'in wahidin, pada wadah yang satu. Sudah. Fama yaitu apa hukmu hadzal ma'i, bermula hukum ini air. Fama maka yaitu apa hukmu hadzal ma'i, bermula hukum ini air. Nah, coba perhatikan dulu. Soalnya ini perhatikan. Ada air ini air mutanajis. Bukan asli air najis lah. Bukan asli air najis. Kalau asli air najis itu contoh apa Ustaz? Contoh banyu kami. Itu memang asli banyu najis. Ini air mutanajis, berarti airnya suci awalnya, tapi kejatuhan najis. Air mutanajis, ada beberapa wadah air mutanajis. Anggaplah 5 ember nih, banyu ini mutanajis semuanya, atau sebagian mutanajis. Ukurannya kan kalau ember itu kan kurang 20 punyaan. Nah, kemudian di ember-ember tersebut, nih ember-ember semuanyaan yang sebanyak itu kita kumpulkan di wadah baskom nangganal sauteng. Ternyata air tersebut sampailah 2 kulah. Maka hukumnya seperti apa? Apa hukumnya bandi? Nah, yang kita jawabannya. Ini jawabannya. Idza balagha, ketika sampai ia air mutanajis. Idza balagha, ketika sampai ia air mutanajis, al-qullataini, akan 2 kulah. Walam yataghayyar,
dan tidak berubah. Sudah? Fatuhurun maka yaitu suci, ya air. Walau furiqo, walaupun dipisah, ya air. Ba'da zalika, setelah demikian itu dikumpulkan. Ba'da zalika, setelah demikian itu jamakna, setelah demikian itu dikumpulkan. Dah. Wa illa, dan jika tidak apa? Tidak kulata ini dan berubah. Dan jika tidak kulata ini dan berubah. Jika tidak apa? Tidak dua kula, tidak sampai dua kula dan kemudian dia berubah. Palayat huru, maka tidak suci ya air. Sudah. Jadi ini ada air. Air ini mutanajis semuanya. Diimbir ini kejatuhan tahi cacak. Yang sauting ini bangkai cacaknya gugur. Yang sauting ini tahun apanya kah? Ingat lah pokoknya mutanajis dia. Bagaimana supaya kita bisa makai nih? Bagaimana kalau seandainya kita gabungkan nih jadi satu di wadah nang kanal? Karena ukuran banyu yang banyaknya mau digabungkan nih cukup dua kulah. Akhirnya kita gabungkan, patah gabungkan. Setelah patah gabungkan, ternyata sampai dua kulah. Banyu tersebut sampai dua kulah. Dan dilihat banyu tersebut kada berubah. Artinya dia sebagaimana banyu asal, baunya, warna, rasa kada berubah. Maka bagaimana hukumnya? Nah, ini hukumnya nih. Kalau kata musannif setelah digabungkan itu sampai dua kulah, maka dan kada berubah, maka otomatis air tersebut menjadi suci walaupun awalnya mutanajis. Ingat kan? Karena patokan ukuran air dua kulah itu apa? Ingat kada? Baik di Safina, Batu Qorib, pokoknya nangaran patokan air dua kulah itu adalah, maksudnya hukumnya bagaimana? Suci, selaginya kada berubah warna, rasa, dan itu juga walaupun awalnya najis, air najis setelah dikumpulkan kalau dia kada berubah maka suci. Tuh, walau furiqa ba'da dzalika. Nah, ini keunikannya ini. Walaupun imbah digabungkan tadi kan jadi suci nih. Dipisah-pisah pulang jadi lima gayung, dibuati pulang ke gayung-gayung asal. Maka bagaimana hukumnya? Apakah kembali menjadi bernajis atau tetap menjadi suci? Tetap menjadi suci. Jadi mau hendak mensucikan banyu nang bernajis, salah satunya seperti itu. Sekit gabungkan suci dia. Habis itu baru pisahkan pula jadi 5 ember, suci dia. Bedalah kasusnya dengan yang kemarin. Kalau yang kemarin itu air kencing, itu bukan air bernajis, itu memang air najis. Dia beda dengan air mutanajis dengan air beda dengan mutanajis dengan asli najis, beda. Kalau kencing itu asli najis, bukan mutanajis. Kalau yang ingat enggak malam kemarin? Menambahi banyu kurang 20, tambahi banyu air bernajis itu, ditambahi banyu sampai 2 kulah, maka dia menjadi suci di muka sarah kan, tapi tidak suci kalau ditambahi dengan banyu kami. Kemarin. Nomor 3. Yaitu apa? Suratu ma'in, bermula gambaran air. Yaitu apa? Suratu ma'in, bermula gambaran air. Balagha, yang sampai, ya mi'ata kullatin, 100 kulah.
Satu sekolah sedikit kan. Walakinnahu dan tetapinya ya maun. Walakinnahu dan tetapinya ya maun najisun yaitu najis. Sudah. Ma'anahu serta bahwasanya kelakuan. Lam yataghayyara yaitu tidak berubah ya ma'un. Boleh juga ma'anahu serta bahwasanya ma'un air lam yataghayyara yaitu tidak berubah ya ma'un. Nah, ini gambarnya kayak gini pulang. Ada air, banyak airnya sampai 100 kulah contohnya gitulah. Seraham 100 kulah kah, 1.000.000 kulah kah, saking banyaknya air tersebut. Tetapi air tersebut dihukumi tetap benajis, tetap najis. Padahal air tersebut tidak berubah. Ya. Kan gini, air jangankan 100 kulah, 2 kulah saja bi, amun kada berubah air tersebut maka hukumnya apa bi? Tetap suci kan? Ini kada 100 kulah padahal banyaknya nah. Dan air tersebut kada berubah, tapi tetap dihukumi najis. Air bernajis. Air apa itu? Nah, ini jawabannya. Suratu zalika bermula gambaran demikian itu. Suratu zalika bermula gambaran demikian itu. Ma'un. Dah. Fil ma'il jari yaitu pada air yang mengalir. Nah, ini dia nih. Ini kasusnya adalah di bahasa di Jawa wahangan, bahasa waktu sama Jawa dulu, atau balungan yang ukurannya haloy, atau mun di zaman sekarang ini keran mulai juga, keran di dalam keran air mengalir di dalam keran, di dalam parit anak atau apa yang haloy lah. Kena pembahasannya. Lanjut dulu. Bi ayyakuna dengan bahwasanya ada. Bi ayyakuna dengan bahwasanya ada fil majra di tempat mengalir. Di tempat mengalir. Najasatun oleh najis. Oh, rupanya di saluran air tersebut ada terdapat najis. Di saluran air, tempat dilewatnya banyu tadi ada najis. Waqifatun yang menetap. Sudah. Wa kullu jaryatin dan bermula setiap air yang mengalir. Aqallu yang kurang minal kullataini daripada 2 kullah. Aqallu yang kurang yakulu jariyatin. Aqallu yang kurang yakulu jariyatin ya air yang mengalir minal kullataini daripada 2 kullah. Fahadal ma'u maka yaitu bermula ini air. Kenapa yaitu? Karena dia jadi khabar daripada kullu jariyatin, dan hadzal ma itu mubtada lagi, khabarnya najisun. Fahadzal ma'u maka yaitu bermula ini air, udahnya yaitu bermula pula, berarti dia jadi khabar sekaligus jadi mubtada pulang. Fahadza maka yaitu bermula ini al ma'u air, najisun yaitu najis. Tanggung dikit lagi. Min ghairi taghayyurin dari tanpa berubah. Walaupun airnya tidak berubah. Madama selagi ada ia najis. Fil majra yaitu
di tempat mengalir. Dah. Walau balagha, walaupun sampai ia maun, ya air, mi'ata kullatin 100 kulah, au alfa kullatin, atau 1000 kulah, terserah nak sebanyak apa banyunya. Walau balagha, walaupun sampai ia air, mi'ata kullatin akan 100 kulah, au alfa kullatin, atau 1000 kulah, tetap hukumnya najis selaginya melewati saluran air yang bernajis yang saikit. Hatta yajtami'a, sampai berkumpul ia air, fi makanin, pada sebuah tempat, aksara yang lebih, aksara lebih banyak, aksara halnya lebih banyak, min kullataini, daripada 2 kulah. Sudah. Panahkumu, maka menghukumi kita, bituhuriyatihi, dengan sucinya air. Dah, sampai situ paham? Hasan paham San? Maksudnya? Jadi ada air, padahal banyak ukurannya, dalam tangki ganar 1000 liter. Tuh contohnya kita tangki nang kuning di atas nang bebinian tuh. Nah, itu anunya. Padahal banyak kan, lebih daripada 2 kulah. Nah, tapi tetap airnya itu kita kategorikan bernajis. Tetap dihukumi airnya bernajis. Padahal kita jingok air banyunya bagus saja. Najis kita masuk di dalam bak konal tuh. Tapi tetap banyunya dihukumi bernajis. Apa contoh permasalahannya itu? Ternyata penyebabnya itu adalah fil ma'il jari, pada air yang mengalir itu. Tuh, bi ayakuna fil majra' najasatun, di tempat alirannya air tersebut ada, di tempat lalunya air tersebut ada terdapat najis. Contoh, mohon maaf, contohnya di dalam keran kita nih, keran kita itu terdapat di dalam itu tapajal, misalkan tikus. Tapi karena misalkan inya kelawasan, maka lalu lah bisa banyu tuh kawal lalu, tapi melalui bangkai tikus tadi, maka hukumnya banyak najis sebenarnya. Tapi Ustadz, kita kan tahu kayak apa caranya mengetahui kan di dalam. Nah itulah kita, memang kada ada yang tahu semuanyaan, maka maafu ad-darurat lebih mahzurat kan. Kita memang asli kada tahu. Daruratnya kita yaitu adalah majhul, tidak ketahuannya kita. Nah ini contoh pulang yang paling sering itu adalah seperti di parit anak. Nah walaupun di parit ganal, yang kita ini kabun bertaan kan, parit ganal tuh lebih dari 2 kulah kan, jelas saya dah ada saya kita nang parit ganal, apalagi salurannya ke laut langsung lebih dari 2 kulah. Anggap di hujung tuh pulang ada parit ganal pulang, tapi banyu ini pasang surutnya melalui parit anak nih, parit anak kita nih haloi nih. Nah tetap dihukumi najis tempat lalunya lah, tempat lalunya nih, pokoknya wilayah yang ukurannya kurang dari 2 kulah tersebut tetap dihukumi bernajis selagi inya lalu di mana di tempat lalunya itu ada terdapat najis. Misalkan tempat lalu itu ada tahi babi misalkan, tahi babi tahi anjing misalkan, betul yok lintang pare anak nih, pare anak halus tapi nya ukurannya kurang dari 2 kulah. Maka sepanjangannya lalu nih jangan coba-coba berwudu di tempat lalu yang banyunya mengalir tadi. Ya, maka itu dihukumi benar najis.
sampai dia tidak dihukumi najis yang mana Ustaz? Tidak dihukumi najisnya itu adalah hatta yajtami'a fi makanin aktsara minal qulatain, sampai di wadah yang mengumpulkan sampai seukur 2 kulah. Nah, di mana ya kalau contoh di kita sampainya masuk kalau keran, tapi kalau misalnya tahu lah langkai, maka caranya adalah kumpulkan tuh di dalam wadah dulu sampai ukuran 2 kulah. Nah, pakai lagi. Selaginya ada berubah kan ukuran air tersebut suci. Nah, amun di dalam tadi itu contoh anak tadi itu sampainya masuk ke wilayah sumur nang kanal, nah, pakai di wilayah sumur tuh. Kau hukumnya suci. Soting lagi tanggung. Ma yaitu apa? Suratu ma ini bermula gambaran 2 air. Ma yaitu apa? Suratu ma ini bermula gambaran 2 air. Yasihu yang sah. At-tatahhuru bersuci. Yasihu yang sah atau tahuru oleh bersuci bihima dengan ma'aini. Sudah? Infiradan, hal keadaan sendiri, la ijtima'an, tidak digabung. Infiradan halnya terpisah ya, ini 2 air. Nah, kalau sauting itu suci dipakai, tapi kalau digabungkan 2 air ini, maka dia tidak suci lagi jadinya. Ya, jadi ada 2 air sah bersuci dengan keduanya itu, tapi caranya dengan sendiri-sendiri. Yang mau hendak pakai banyu nomor 1 dipakai. Mau hendak pakai banyu nomor 2 dipakai. Sah dipakai bersuci, tapi tidak sah kalau digabungkan. Ini 2 banyu nih, digabungkan ke 2 banyu nih, itu kalau sah. Apa gambarannya? Jawabannya apa? Suratu zalika bermula gambaran demikian itu air. Suratu zalika bermula gambaran demikian itu air. Idza turiha yaitu ketika dimasukkan sudah. Asli arti turiha itu dilemparkan, ditimbai. Nah, ini turiha di sini hanya dimasukkan aja. Ma'un tahurun, air yang suci. Mutaghayyirun, yang berubah. Airnya suci tapi berubah. Tapi berubahnya itu bukan berubah yang disebabkan oleh yang merusak air. Tuh, bima dengan sesuatu fi maqarrihi pada tempatnya fi maqarrihi pada tempatnya au mamarrihi atau tempat lewatnya sudah. Katuhlubin seperti air lumut. Seperti air lumut. Jadi gambarnya adalah seperti kita menggabungkan atau memasukkan air suci yang berubah dengan sebab lumut. Misalkan air yang berubah sebab lumut tuh bisa dipakai bersuci tidak? Bisa, karena dia lumut itu tidak merusak air. Ya, hanya walaupun airnya berubah biru misalkan banyu itu atau hijau, bau kadang-kadang, tetap bisa dipakai bersuci. Syaratnya adalah dirubahnya, ya salah satunya contohnya adalah seperti
Lumut, dan lumutnya itu tidak disengajakan oleh kita untuk dimasukkan. Lumutnya karena sebab sendirinya, fi maqarrihi wa mamarihi, memang di tempatnya atau di sumur tersebut dah berlumut. Tapi itu banyu itu kita masukkan alama intahurin. Nah, lanjutannya. Alama intahurin, atas air yang suci. Ghairi mutaghayyirin, yang tidak berubah. Air yang mutlak, contohnya misalkan air dalam drum, air hujan kah, air keran kah yang bagus benar, kita masukkan banyu lumut. Pataghayyara, kemudian berubah ya ma. Pataghayyara, maka berubah, kemudian berubah ya ma. Bihi, sebab turiha, bihi sebabnya dimasukkan. Hatta salaba, sehingga hilang, ismal ma'i anhu, nama air, anhu daripadanya ma. Sampai-sampai hilang nama air daripadanya ma. Maksud nama air ini sampai-sampai hilang ke hukum kemutlakan air tersebut. Dilihat dari mata gitu maksudnya. Dilihat dari pandangan kita itu hukum air tuh ini bukan air mutlak lagi nih. Air tuh udah berubah dah. Sudah seperti air lumut jadinya. Kalau air lumut dari yang awal itu tak masalah karena lumutnya sengaja memang asli tumbuh dengan sendirinya. Bercampurnya dengan sendirinya. Kalau ini kan beda. Ini kita yang memasukkan. Nah, itu menyebabnya rusaknya. Maka jawabannya fala ya juzu, maka tidak boleh at-tahuru atau at-tahuru, bersuci bihi dengannya ma'un. Sudah? Lianna hadzal taghayyura, karena bahwasanya ini perubahan, yastaghni, yaitu cukup, al-ma'u, yastaghni yaitu tidak membutuhkan, al-ma'u oleh air, anhu daripadanya, at-taghayyur. Artinya perubahan ini bukan perubahan yang bisa dipakai di dalam air. Artinya sebab perubahan ini rusak jadinya air. Dah. Oke, perhatikan baik-baik. Ini musannif mencontohkan ada dua banyu. Kita ulah aja lah dua air ini. Satu banyu sumur nang lumut, kita ambil dan kandak dalam ember. Satu lagi banyu keran yang memang bagus, suci mutlak, kandak dihiga. Kalau mau bersuci, kedua-duanya ini bisa kita pakai bersuci. Betul tidak? Air keran dah pasti karena air mutlak. Air lumut bisa tidak dipakai bersuci? Bisa. Karena lumut itu tidak merusak air walaupun dia berubah karena dia berubahnya alami. Sebab lumut itu tumbuhnya dengan alami di tempatnya, yaitu di sumur tadi atau tempat lewatnya. Jadi sumur tadi. Kada masalah. Ya, tidak masalah. Terus pertanyaan begini, bagaimana Ustadz supaya banyak air nih, supaya kadang alih bawa, kita gabungkan aja. Tak, kita gabungkan. Maka seketika ketika kita gabungkan, maka air tersebut berubah menjadi tidak kenapa tidak suci Ustadz? Kan dia sama-sama suci. Suci plus suci, maka otomatis lebih suci harusnya. Tapi ini tidak, suci plus suci, suci digabungkan dengan suci, justru dia airnya jadi air mutaghayyir jadinya. Air yang tidak bisa dipakai untuk bersuci.
Kenapa demikian? Jawabannya adalah begini. Yang namanya perubahan itu kalau dia alami, maka hukum airnya itu ada masalah. Tapi kalau perubahan banyunya karena sebab dibuat-buat, kita yang mengulah, maka hukum air tersebut maka dijatuhi air mutaghayyir. Nah, tadi air yang digabungkan tadi kenapa dihukumi air mutaghayyir? Karena perubahannya disebabkan oleh kita. Apa yang kita gawe tadi? Kita campurkan. Nah, paham je? Paham lah. Ngantuk aja. Kerundek kah? Ada. Tuh. Sebabnya itu adalah karena sebab digabungkan. Kalau inya berubahnya atau dia itu gabungnya sorangan kan masalah. Tapi kalau kita yang sengaja menggabungkan, maka dia rusak jadinya air tersebut. Fala tajuzu atau tahuru bihi, maka kada bisa dipakai bersuci. Karena hadzal taghayyur istaghnil mau anhu, karena perubahan tersebut ya tidak dibutuhkan oleh air. Karena yang dibutuhkan oleh air yang bisa dipakai yang berlaku pada air itu ya perubahan-perubahan yang alami. Kalau yang tidak alami itu maka itu merusak daripada air. Ini adalah masalah-masalah yang terjadi pada air. Gambaran-gambaran dan ini jadi patokan ukuran juga hukum bagi kita. Jadi kita bisa memahami tentang masalah-masalah air. Baik, hanya tim dari sana kita lanjutkan di lain waktu. Wallahu a'lam bishawab. Bikirati hamdalillah wa du'a kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.